Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Allahumma inna natabarra'u min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa MZT, channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan kedua bagi saya bersama panjenengan untuk membahas tentang ulumul Quran di dalam pelajaran ulumul Quran, yaitu membahas tentang keilmuan yang bersangkutan dengan Al-Quranul Karim, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Abuya As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki yang berjudul Zubdatul Itsqan fi Ulumil Quran, yang mana Zubdatul Itsqan fi Ulumil Quran ini merupakan kitab yang membahas tentang ulumul Quran, yang mana Abuya As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ini mengambil kesimpulan, mengambil intisari dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan Al-Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, yang mana kitab Al-Itqan punya karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ini merupakan kitab yang paling masyhur, yang sangat masyhur sekali di bab ulumul Quran, di pelajaran ulumul Quran. Di fan ulumul Quran ini, kitab Al-Itqan karangan Imam Suyuti ini merupakan kitab yang seakan-akan sangat luas sekali membahas tentang keilmuan ulumul Quran ini, dan beliau mengarang kitab Al-Itqan Imam Suyuti ini di umur beliau yang ke-29, karena beliau termotivasi dari kitabnya setelah beliau melihat kitabnya yang penyebab pertama beliau mengarang kitab Al-Itqan ini, sebagaimana diceritakan bahwa beliau itu ketika di zamannya itu melihat para thalibul ilm, para ulama itu mereka berlomba-lomba untuk ngarang kitab dalam ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya, akan tetapi tidak satupun di antara mereka itu seakan-akan yang berani mengarang kitab di dalam fan ulumul Quran dan membahas tentang macam-macam ulumul Quran, sehingga dari situlah termotivasi Al-Imam Suyuti untuk mengarang kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Dan beliau mengarang kitab itu di umur ke-29, dan setelah beliau meneliti dan termotivasi dengan kitabnya Imam Az-Zarkashi, yaitu Al-Burhan. Dari situlah pada akhirnya beliau termotivasi untuk menulis kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, dan kitab yang kita baca sekarang karangan Abuya As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Zubdatul Itsqan, itu merupakan intisari, seakan-akan diambil dari kitabnya Al-Imam As-Suyuti fi Ulumil Quran, Al-Itsqan fi Ulumil Quran, dan ini zubdah, intisari, seperti sedikit lebih ringkas dari kitabnya Al-Imam As-Suyuti Al-Itsqan. Dan kita insya Allah pada pertemuan kali ini kita masuk di muqaddimah yang pengarang tulis. Muqaddimatun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fal Qur'anul Karim kitabun khatamallahu bihil kutub. Al-Quran itu merupakan sebuah kitab yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu penutup dari kitab-kitab suci yang sebelum Al-Quran. Wa anzalahu ala nabiyyin khatama bihil anbiya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini sebagai penutup kitab-kitab sebelumnya, itu menurunkannya juga kepada nabi, yang mana nabi ini menjadi penutup para nabi sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidinin amin khalidin khatama bihil adyan. Dan Al-Quran ini membawa ajaran Islam, yang mana Islam itu merupakan agama yang kekal, yang umum, yang akan menjadi penutup agama-agama sebelum agama Islam. Jadi Al-Quran itu merupakan
kitab suci yang menjadi penutup dari kitab-kitab suci sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada seorang nabi, yang mana nabi ini juga menjadi penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Qur'an membawa ajaran-ajaran agama Islam, yang mana agama Islam ini merupakan agama yang akan menjadi penutup dari agama-agama sebelumnya. Menunjukkan bagaimana kemuliaan Al-Qur'an itu. Kitab suci kita, kitab suci umat Islam. Fahuwa dusturul khaliq li islahil khalq. Al-Qur'an itu merupakan undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk islahul khalq, untuk meluruskan makhluk, meluruskan manusia, meluruskan hamba-hambanya di dalam kehidupan mereka. Jadi sebagaimana kita tahu bersama bahwa apabila di sebuah negara itu ada undang-undang, yang tujuan dibuatnya undang-undang ini untuk menjaga, untuk menertibkan masyarakat, untuk menertibkan warga negaranya agar tidak terjadi penyimpangan, agar tidak terjadi kriminal, maka Al-Qur'an ini Allah turunkan untuk umat manusia itu sebagai dustur, sebagai undang-undang agar manusia itu tidak kehilangan arah dalam kehidupannya sehari-hari, agar tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama, agar umat manusia ini tahu apa yang harus dilakukan, wajib dilakukan, mana wajib, mana yang dilarang, dan apa yang harus dilakukan dalam beberapa hak, dalam beberapa menjadi pedoman dalam beberapa urusan kehidupan manusia. Wa qanunus sama' li hidayatil ardh. Dan Al-Qur'an ini menjadi konun, peraturan langit yang Allah turunkan untuk memberi petunjuk kepada makhluk yang ada di bumi. Anha ilaihi manzilhu kulla tasyri'. Yang mana kedudukan Al-Qur'an, manzilahnya Al-Qur'an ini seakan-akan menghapuskan atau memberhentikan, stop kulla tasyri', semua syariat-syariat yang sebelum Al-Qur'an. Jadi apabila pada zaman dahulu ada syariat-syariat yang Allah turunkan kepada para nabi-nabi atau para rasul zaman dahulu yang diperuntukkan untuk umatnya, maka semua syariat-syariat sebelum Al-Qur'an diturunkan itu, dengan adanya Al-Qur'an itu seakan-akan semuanya langsung dihapus, dan manusia harus berpegangan kepada syariat yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa auda'ahu kulla nahdatin wa natabihi kulla sa'adah. Wa auda'ahu, dan Allah menitipkan, meletakkan di dalam Al-Qur'an ini seakan-akan ada sebuah kebangkitan kepada umat manusia. Jikalau umat manusia sebelum diturunkannya Al-Qur'an itu mengalami keterpurukan akhlak, keterpurukan moral, dan lain-lain di dalam semua aspek kehidupan, maka dengan adanya Allah menurunkan Al-Qur'an seakan-akan itu adalah sebuah kebangkitan. Manusia seakan-akan menjadi mulia kembali dengan diaturnya dengan undang-undang yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Jadi seakan-akan Al-Qur'an itu menjadi simbolis akan kebangkitan umat manusia ketika itu sampai kelak di hari kiamat. Wa nata bihi kulla sa'adah, dan menjadi gantungan atau menjadi tolak ukur akan semua kebahagiaan. Nah, jadi Al-Qur'an itu menjadi sumber kebahagiaan bagi kita sebagai manusia. Oleh karena itu, jikalau kita kepingin bahagia, kepingin kita itu merasakan ketenangan, kebahagiaan di dalam hidup kita, maka kita harus berpegangan dengan Al-Qur'an, dengan ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, ketika Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh para sahabat ketika itu, Sayyidatuna Aisyah ditanya, kaifa kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala fil hadis, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidatuna Aisyah enggak menjawab bahwa akhlaknya, budi pekertinya Nabi Muhammad SAW itu ini begini, enggak. Simpel jawaban Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa jawaban beliau? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Qur'an. Artinya apa? Artinya kehidupan Rasulullah SAW itu seakan-akan tidak pernah keluar dari ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu seakan-akan menjasad menjadi sosok Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang kita perlu terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita, dalam segala gerak-gerik kita dari sebelum tidur ataupun sampai bangun tidur. Kita menjadikan Al-Quran itu sebagai benteng agar kita itu tidak melebihi batas ketika melakukan sesuatu, dan kita tahu kewajiban kita, dan kita tahu larangan yang dilarang untuk kita, sehingga kita tidak melewatinya.
Intinya berarti Al-Quran itu menjadi sumber kebahagiaan kita umat manusia. Wa huwa hujjatur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ayatul kubra yaqumu fi famid dunya syahidan bi risalatihi natiqan bi nubuwwatihi dalilan ala sidqihi wa amanatihi. Yang mana Al-Quran ini menjadi hujjah bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wa ayatul kubro, tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah peruntukkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang mana Al-Quran ini seakan-akan menjadi dalil, menjadi saksi akan kenabian, kerasulan Nabi Muhammad SAW di hadapan seluruh manusia, yang di hadapan seluruh manusia di permukaan dunia, syahidan birisalatihi natiqan binubuwwatihi, yang menjadi saksi, yang menjadi juru bicara seakan-akan akan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilan ala sidqihi wa amanatihi, yang mana Al-Quran ini seakan-akan menjadi dalil, menjadi bukti akan kejujuran dan amanahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini menjadi salah satu-satunya mukjizat, yang mukjizatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kekal kelak sampai hari kiamat. Jikalau semuanya mukjizatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu banyak, maka di antara sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di antara semua mukjizat itu yang Allah kekalkan sampai akhirnya sampai kepada kita dan sampai nanti di hari kiamat hanya satu, yaitu Al-Quran. Wa huwa malazuddinul a'la istanidul islamu ilaihi fi aqaidihi wa hikamihi wa ahkamihi wa adabihi wa akhlaqihi wa qisasihi wa mawa'idhihi wa ulumihi wa ma'arifihi. Dan Al-Quran ini menjadi tempat naungan agama kita yang sangat mulia ini, seakan-akan menjadi tempat rujukan, referensi bagi agama Islam. Yastanidul ilaihil Islam fi aqaidihi, karena semua ajaran Islam itu, yang tergantung di dalam ajaran Islam itu, di antara lain akidah, wa ibadah, wa hikmah, wa ahkam, dan hukum-hukum di dalam agama Islam, wa adabi wa akhlaqi, dan budi pekerti, akhlak-akhlak yang di dalam agama Islam, wa qisasi, dan kisah-kisah para umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, wa ulumihi wa ma'arifihi, dan pengetahuan, keilmuan dan pengetahuan yang terkandung di dalam agama Islam itu seakan-akan semuanya disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjadi sumber penting yang mengajarkan tentang bagaimana ajaran Islam itu. Akidahnya, ibadahnya ada di dalam Al-Quran, hikmahnya, hukum-hukumnya, dan budi pekertinya, akhlaknya, dan kisah-kisah Nabi terdahulu, yang mana kisah-kisah Nabi terdahulu yang disebutkan di dalam Al-Quran itu tujuannya untuk menjadi pelajaran bagi kita umat Islam yang di zaman sekarang, wa ma'izi wa ulumihi, dan keilmuan-keilmuan yang di dalam Al-Quran, karena setiap huruf, setiap kalimat di dalam Al-Quran itu seakan-akan mengandung lautan keilmuan. Wa huwa imadu lughatil arabil asma, dan Al-Quran itu menjadi tiang bagi bahasa Arab yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Sebagaimana kita tahu bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang mulia, lughatul asyraf, bahasanya orang-orang mulia. Dan sebagaimana kita tahu juga bahwa bahasa Arab itu akan menjadi bahasanya penduduk ahli surga kelak. Dan juga bahasa Arab itu adalah bahasa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan juga yang tidak kalah penting bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa yang lain. Dan bahasa Arab fusha, menunjukkan bahwa bagaimana keajaiban, rahasia-rahasia yang terkandung di dalam bahasa Arab tersebut. Tadinulahul lughah fi baqaiha wa salamatiha, yang mana seakan-akan bahasa-bahasa lain itu seakan-akan bergantung kepada bahasa Arab, seakan-akan belajar kepada bahasa Arab di dalam kekalnya bahasa Arab ini, wasalamatiha, dan selamatnya bahasa Arab ini dari dari kesalahan-kesalahan di dalam bahasa, apalagi bahasa Arab yang terdapat di bahasa Arab yang ada di Al-Quran, bahasa Al-Quran yang tidak ada sama sekali kesalahan di dalamnya dari zamannya Nabi Muhammad SAW sampai kelak nanti di hari kiamat.
Al-Quran bahasanya tidak akan pernah berubah. Mulia, bahasanya tinggi, bahasanya luar biasa, bahasanya mengandung kandungan pelajaran-pelajaran, keilmuan-keilmuan lautan, keilmuan yang tidak akan pernah habis kalau dipelajari bahasa Al-Quran tersebut. Wa tustamaddu ulumuha minhu ala tanawwu'iha wa kasratiha. Dan seakan-akan keilmuan itu bermacam-macam, banyaknya keilmuan itu diambil dari dahsyatnya bahasa Arab. Nah, bahasa Arab saking luar biasanya bahasa Arab ini, seakan-akan dari satu bahasa Arab saja itu bisa terciptanya banyak sekali cabang keilmuan dari satu bahasa saja. Jadi dari satu bahasa saja itu bisa tercipta bercabang-cabang keilmuan-keilmuan yang sangat luas sekali kalau kita bahas, hanya karena bahasa Arab. Menunjukkan bagaimana bahasa Arab itu sangat mulia sekali. Apalagi apabila kita membaca Al-Quran, maka di dalam Al-Quran bahasa Arab yang dipakai oleh Al-Quran, bahasa Al-Quran, apabila kita berusaha mempelajarinya bertahun-tahun, berpuluh tahun, beratus-ratus tahun pun tidak akan pernah habis kekayaan keilmuan, khazanah keilmuan yang kita bisa ambil dari Al-Quranul Karim. Wa tafuqu sa'iral lughatil alamiyah fi asalibiha wa madatiha. Dan bahasa Arab itu levelnya berada di atas bahasa-bahasa seluruh bahasa internasional yang mungkin kita tahu. Ada bahasa-bahasa Inggris, bahasa lain-lainnya, dan lain-lain itu bahasa Arab levelnya di atas bahasa-bahasa tersebut, bahasa-bahasa seluruh dunia. Dari segi apanya? Dari segi uslubnya, tata bahasanya, bagaimana keindahan uslub tata bahasa di dalam bahasa Arab itu. Terkadang kita berusaha untuk tarkib satu kalimat saja di dalam bahasa Arab, kalau keindahannya itu sebagaimana salah satu ciri khas Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau itu sabda beliau, perkataan Nabi Muhammad SAW itu sedikit, akan tetapi maknanya sangat luas sekali. Apalagi bahasa yang dipakai oleh Al-Quran. Bagaimana uslub-uslub tata bahasa yang Allah atur di dalam Al-Quran ini, yang menunjukkan akan mukjizat, menunjukkan bahwa Al-Quran ini benar-benar kalamullah, bukan karangan, bukan kalamul khalq, bukan perkataan manusia, akan tetapi ini merupakan kalamullah, benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika kullihi, oleh karena itu, kanal Qur'anul Karim mawdi'al inayatil kubra minar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi wa salafil ummati wa khalafiha jami'an ila yaumin nasi hadza. Oleh karena itu, saking mulianya Al-Qur'an, saking kekayaan keilmuan yang ada di dalam Al-Qur'an, khazanah keilmuan yang di dalam Al-Qur'an, oleh karena itu Al-Quran itu menjadi titik fokus khusus ya dari yang Rasulullah SAW perhatikan, dan sahabat-sahabatnya, baik dari ulama salaf maupun ulama khalaf sampai zaman kita saat ini, itu Al-Quran itu seakan-akan menjadi fokus tersendiri untuk bisa dipelajari. Dan dari Al-Quran itu kita bisa mempelajari banyak hal, banyak keilmuan. Wa qad ittakhadhat hadhihi al-'inayatu ashkalan mukhtalifatan. Dan perhatian manusia umat Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, perhatian ini menyebabkan bermacam-macam bentuknya. Fataratan itarju ila lafzihi wa adai. Terkadang ada sebagian umat Islam kepingin mempelajari keilmuan Al-Quran, ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran ini, tapi dari segi lafadznya saja, mempelajari lafadz-lafadz yang terdapat di dalam Al-Quran, wa adaihi, dan penyampaiannya, wa ukhra ila uslubi wa ijazi, dan sebagian yang lain ada yang mempelajari Al-Quran dari sisi uslub, tata bahasanya, keindahan bahasa Al-Quran, wa ijazi, dan mu'jizat dalam setiap huruf, setiap kalimat yang di dalam Al-Quran. Wa salisatan, dan ketiga, ada sebagian manusia umat Islam yang fokus untuk mempelajari kitabatihi wa rasmi, cara penulisan Al-Quran dari segi tulisannya, warasmi, dan bentuk-bentuk tulisannya, warabi'atan ila tafsirihi wa syarhihi. Dan yang keempat, ada sebagian umat Islam yang fokus mempelajari tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran baik dari segi nahwunya, atau tafsir maknanya, atau tafsir lain-lainnya, wa syarhihi, dan
mensyarah atau menjelaskan maksud di dalam Al-Quran tersebut, ila ghairi zalika, atau bermacam-macam keilmuan yang lain yang sangat-sangat banyak sekali kita bisa mengambil dari Al-Quran saja, itu kita bisa mencabangkan berbagai macam keilmuan-keilmuan. Walaqad afradal ulama'u kulla nahiyatin min hadhihi nawahi, dan ulama itu telah menyendirikan, jadi ada bidangnya sendiri-sendiri, kulla nahiyatin min hadhihi nawahi, dari setiap sisi, dari sisi-sisi keilmuan itu ulama telah menyendirikan, ada bidangnya sendiri, ada ada mata pelajarannya sendiri, bil bahts wa ta'lif. Para ulama membahas, menulis, mengkarang karangan ilmiah yang berhubungan dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Wa wada'u min ajlil ulum, dan karena sebab itulah para ulama itu meletakkan keilmuan-keilmuan, ilmu-ilmu, bercabang-cabang ilmu Al-Quran. Wadawwanul kutub, dan mereka mengarang kitab-kitab, membukukan kitab-kitab yang berkenaan dengan tentang Al-Quran. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada ulama yang mengarang kitab tentang tafsir, ada ulama yang mengarang kitab tentang ulumul Quran, khusus membahas ilmu-ilmu Al-Quran. Ada ulama yang mengarang tentang mengarang kitab tentang bagaimana cara menulis Al-Quran. Ada ulama yang mengarang kitab membahas tentang bagaimana keindahan tata bahasa di dalam Al-Quran, uslub yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pakai di dalam Al-Quran, dan dari satu kalimat saja itu bisa kita tafsirkan, kita ambil pelajaran banyak hal, yaitu pelajaran tentang bagaimana usul Al-Quran. Jadi dari Al-Quran, para ulama itu banyak sekali mengambil bagiannya masing-masing untuk mengarang keilmuan-keilmuan yang berkenaan intinya dengan Al-Quran. Dan mereka mengarang kitab itu untuk membahas tentang cabang-cabang keilmuan yang membahas tentang Al-Quran. Wa tabadaru fi hadzal maidanil wasi' ashwatan ba'idatan hatta zakharatil maktabatul islamiyah bi turatsin majidin min athari salafina salih wa ulama'ina al-a'lam. Dan para ulama ini dari kalangan ulama salaf maupun khalaf di zaman kita ini, mereka berlomba-lomba untuk mengambil bagiannya mereka masing-masing di dalam kemuliaan untuk bagaimana menjelaskan Al-Quran ini, keilmuan Al-Quran ini, hatta zakharatul maktabatul islamiyah bi turatsin majidin, sampai perpustakaan Islam itu seakan-akan dihiasi dengan kekayaan khazanah keilmuan, dengan warisan-warisan keilmuan ulama-ulama kita zaman dahulu yang sangat mulia sekali, yang berkenaan tentang Al-Quran, ulumul Quran, tafsir, dan lain-lain. Intinya yang membahas tentang bagaimana Al-Quran tersebut kita bisa memahami Al-Quran, dan bagaimana kita bisa memahami uslub Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan lain-lain. Dan saking banyaknya karangan-karangan ulama, baik dari kalangan salaf maupun khalaf, tentang ulumul Quran, tentang ilmu-ilmu Al-Quran dan lain-lainnya, sampai karangan ulama-ulama tersebut menghiasi maktabah kita, perpustakaan umat Islam. Kanat hadhihi sarwatu la tazalu wa la tazalu mafkharatan natahadda biha umamal ardi wa nafhama biha ahlal milali wan nihal fi kulli asr wa misrin, fi kulli asrin misrin. Wa kanat hadhihi sarwa, kekayaan ini yaitu kekayaan keilmuan, khazanah keilmuan yang ulama tulis, baik dari kalangan ulama salaf maupun ulama khalaf tentang Al-Quran ini, la tazalu mafkharatan, akan terus-menerus dari zaman dahulu sampai zaman kita, sampai ke depannya, mafkhuratan, menjadi kebanggaan bagi kita umat Islam. Natahadda biha umamal ard, yang kita bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai pegangan ataupun sebagai pegangan untuk kita bisa menantang seluruh umat-umat yang lain, umat-umat yang lain. Wa nafham, dan kita bisa membungkam biha ahlal milal, agama-agama yang lain. Wa nihal fi kulli asr, di setiap zaman dan di setiap tempat. Al-Quran ini akan terus-menerus dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai kelak nanti di hari kiamat. Al-Quran akan terus menjadi mukjizat yang bisa kita pegang, yang bisa kita jadikan pegangan dan pedoman, yang mana dengan itu kita bisa membuktikan kepada umat-umat lain, kepada agama-agama lain, bahwa ini Al-Quran, kitab suci kita, ini merupakan benar-benar kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, firman Tuhan,
bukan perkataan manusia, bukan karangan manusia. Karena sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an sendiri, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka itu tidak mau merenungi Al-Qur'an? Seandainya walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu turun bukan dari selain Allah, artinya merupakan karangan selain Allah, la wajadu fi ikhtilafan katsira, maka mereka akan menemukan banyak sekali kesalahan di dalam Al-Qur'an. Tapi karena Al-Qur'an itu kalamullah, maka kalian tidak akan pernah, manusia tidak akan pernah menemukan titik celah kelemahan dan kesalahan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi la tazalu mafkhuratan. Jadi keilmuan-keilmuan, khazanah keilmuan yang membahas tentang Al-Qur'an yang dikarang oleh ulama-ulama kita, baik ulama salaf maupun khalaf, itu akan terus menjadi mafkhurah, menjadi kebanggaan bagi kita yang bisa kita jadikan pegangan, kita bisa tantang bahwa sedemikian kayanya Al-Quran kita akan keilmuan-keilmuan yang tidak akan pernah habis kalau kita bahas, kita gali keilmuan-keilmuan di dalam Al-Quran ini. Kita bisa buat bahan untuk membanggakan agama Islam di hadapan agama-agama yang lain atau umat-umat yang lain di setiap zaman dan di setiap tempat. Oleh karena itu, salah satu definisi Al-Qur'an kalamullahil munzal ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam, al-mutahadda al-mu'jiz al-mutahadda bi aqsari suratin minhu. Bahwa Al-Qur'an itu di definisinya Al-Qur'an yang biasanya disebutkan ulama, Al-Quran itu definisinya salah satunya adalah al-mutahadda bi aqsari suratin minhu. Al-Quran itu bisa menjadi tantangan, artinya kita bisa jadikan bahan untuk menantang umat lain atau agama lain bi aqsari suratin minhu. Kita menggunakan aqsari surah, surat yang paling pendek saja, seperti surat Al-Kautsar yang cuma 3 ayat. Dengan surat Al-Kautsar saja, kita itu seakan-akan di dalam surat Al-Kautsar ini sudah mengandung banyak sekali keilmuan-keilmuan yang tidak akan pernah habis. Dari satu surat saja yang paling pendek, itu kita sudah bisa membuktikan bahwa di dalam satu surat saja sudah mengandung keilmuan-keilmuan yang sangat banyak sekali. Apalagi surat-surat yang lainnya. Al-Mutahadda bi aqsari suratin minhu. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita yang kedua ini. Muqaddimah yang kita baca sekarang adalah muqaddimah kitab Zubdatul Itqan yang ditulis oleh pengarang kitab ini sendiri, yaitu Abuya As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu taala anhu wa ardhah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Hadza minni, minta maaf kalau seandainya ada salah dalam tutur kata, penyampaian atau dalam alih bahasa menerjemahkan kitab ini. Wa jazakumullahu khairan. Insyaallah naltaqi fi darsin akhar, fi darsin muqbil, ma'as sihhati wal afiyah wal lutf min Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza minni, thumma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.